Di tengah samudera yang luas, sebuah kapal induk Amerika Serikat, simbol kekuatan dan kebanggaan negara adidaya, hancur lebur oleh serangan tak terduga. Di balik peristiwa gemilang ini, ada sebuah cerita dendam yang membara, di mana Houthi, kelompok yang selama ini dianggap kecil, membuktikan bahwa keangkuhan tak bisa mengalahkan keyakinan yang teguh. Ketegangan dunia memuncak saat Donald Trump, yang dulu menganggap dirinya tak terhentikan, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa bahkan kapal induk Amerika bisa dihancurkan. Apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana perang ideologi ini akan berakhir? Temukan jawabannya dalam kisah penuh ketegangan dan keberanian ini. Lantas, bagaimanakah ceritanya? Tonton sampai akhir, agar tidak ada kesalahpahaman. Di tengah sunyi gurun utara Yaman, di sebuah ruangan kecil yang hanya diterangi cahaya lampu minyak, duduklah seorang lelaki paruh baya bernama Sayyid Abdul Malik Al-Houthi. Wajahnya keras dan penuh tekad, berjenggot tebal dan matanya tajam, seperti tak pernah tidur. Di sekelilingnya, para komandan militer Houthi duduk membentuk lingkaran, menunduk dalam hening, menunggu sang pemimpin angkat bicara. Sudah berapa lama kita diam? Sudah berapa banyak saudara kita gugur di tangan musuh kafir yang menyebut dirinya pembawa perdamaian? Tanya Sayyid Abdul Malik dengan suara rendah, namun menggema di seluruh ruangan. Tak ada yang menjawab. Mereka semua tahu, ini bukan pertanyaan untuk dijawab, melainkan sebuah pembukaan menuju keputusan besar. Sayyid berdiri, mengambil sebuah foto yang telah lapuk di meja. Foto rumah sakit yang hancur, bayi-bayi yang tergeletak tak bernyawa di reruntuhan bangunan. Ingat ini Thais, tahun 2018. Pesawat tempur Arias menjatuhkan bom pintar di tengah rumah sakit. Mereka bilang itu kesalahan teknis, tapi kita tahu, itu kesalahan yang disengaja. Satu persatu para komandan mulai mengepalkan tangan. Beberapa dari mereka adalah korban langsung. Salah satunya Komandan Qasim, kehilangan istri dan 2 anaknya dalam serangan udara Alaysa Lalas di tahun yang sama. Sejak saat itu, dia bersumpah untuk tidak tersenyum lagi sampai Amerika membayar lunas darah yang tumpah di tanah Yaman. Tahun-tahun berlalu, namun luka itu tidak pernah sembuh. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat saat itu, berdiri di depan Gedung Putih dengan senyum congkak mengatakan bahwa bantuan militer kepada Arab Saudi akan terus mengalir. Kami hanya membantu sekutu kami menjaga stabilitas di Timur Tengah, katanya. Tapi semua tahu, yang terjadi justru sebaliknya. Ketidakstabilan yang disengaja, kekacauan yang diatur, dan genosida yang disembunyikan di balik bahasa diplomatik. Said mengatur napasnya, matanya memandangi peta Laut Merah di hadapannya. Di sana, sebuah titik merah mencolok, posisi kapal induk Amerika, USS Liberty Shield, yang tengah berlayar tak jauh dari pelabuhan Hodeidah. Lihatlah mereka, berlayar angkuh, seakan bumi ini milik mereka. Mereka pikir kita takkan pernah bisa menjangkau mereka. Suaranya perlahan meninggi. Tapi kali ini, kita tidak akan diam. Kali ini, darah anak-anak kita akan dibayar dengan kehancuran. Salah. Satu komandan bertanya lirih, apakah ini benar-benar waktu yang tepat, Sayyid? Sayyid tersenyum tipis, waktu yang tepat bukanlah soal kapan, tapi soal apakah kita masih punya nyawa untuk membalas atau tidak. Dan aku melihat semangat itu masih menyala di mata kalian. Malam itu, di ruang pertemuan rahasia, diputuskan bahwa Houthi akan melancarkan operasi militer besar untuk pertama kalinya secara terbuka terhadap kapal induk milik Amerika Serikat. Tapi ini bukan sekadar perang biasa. Ini adalah pesan, sebuah teriakan dari mereka yang selama ini dibungkam. Kilas balik 10 tahun lalu, sebelum Houthi menjadi sekuat sekarang. Saat itu mereka hanya milisi kecil yang menolak dominasi politik Yaman yang didikte oleh Barat dan Saudi. Namun sejak Donald Trump menjabat presiden, tekanan terhadap mereka meningkat berkali lipat. Drone-drone AS berdengung di langit Yaman setiap malam. Blokade makanan dan obat-obatan membuat anak-anak Yaman mati kelaparan di jalanan. Tapi dunia diam. PBB hanya membuat pernyataan prihatin. Negara-negara Arab bungkam, bahkan beberapa mendukung tindakan Attila Santiam secara diam-diam. Donald Trump sendiri sering melontarkan pernyataan provokatif. Rekomendasi celana pendek buat si kecil, langsung saja check out barangnya.
karena setiap hari adalah petualangan baru. Dalam salah satu pidatonya, ia menyebut Houthi sebagai teroris Islam yang berbahaya dan harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Padahal, Houthi adalah satu-satunya kelompok militer di kawasan itu yang menolak keras campur tangan asing dan korupsi politik. Sayyid Abdul Malik menyimpan potongan video pidato itu di ponselnya. Ia menontonnya berulang kali, bukan karena ingin mendengarkan Trump, tetapi untuk terus mengingat bahwa musuh mereka nyata dan dendam ini bukan dibuat-buat. Pagi harinya, Sayyid memimpin salat subuh berjamaah bersama para pejuangnya. Suasana hening dan penuh khidmat. Setelah salat, ia memanjatkan doa panjang. Ya Allah, saksikanlah, kami tidak mencari kehancuran, kami tidak haus darah. Tapi jika mereka menindas agamamu, membunuh anak-anak kami, dan mencemarkan namamu dengan kesombongan dan kebohongan, maka izinkan kami menjadi senjatamu di bumi ini. Semua pejuang mengamini dengan gemetar. Mereka tahu keputusan ini akan mengubah segalanya. Serangan terhadap kapal induk Al-Satin adalah deklarasi perang terhadap raksasa dunia. Tapi bagi mereka, mati dalam keadaan membela kehormatan lebih mulia daripada hidup dalam ketakutan. Di Washington DC, saat itu Donald Trump tengah sibuk dengan kampanye politik terbarunya. Meski sudah tidak menjabat sebagai presiden, ia masih punya pengaruh besar. Dalam sebuah konferensi pers, ia berkata, kapal induk Amerika adalah simbol kekuatan dan perlindungan. Tak ada satupun kelompok teroris di dunia ini yang bisa menyentuhnya. Apalagi kelompok kotor seperti Houthi. Kata-kata itu tersebar luas di media sosial, namun justru menjadi bahan bakar tambahan bagi Houthi. Sayyid melihat rekaman itu dan tertawa kecil. Sombong sekali dia. Mungkin dia lupa, Fir'aun juga pernah bilang begitu sebelum ditenggelamkan Allah. Menjelang malam, para teknisi Houthi mulai mempersiapkan rudal balistik buatan sendiri. Rudal itu dinamakan An-Nashr, yang berarti kemenangan. Rudal ini dikembangkan selama 3 tahun terakhir dengan bantuan teknologi yang berhasil diselundupkan dari beberapa negara sahabat yang simpati pada perjuangan Houthi. Komandan Qasim berkata pada Sayyid, kita siap meluncurkan serangan kapan saja. Sayyid hanya menjawab singkat, tunggu aba-abaku. Serangan pertama akan menjadi salam pembuka. Serangan kedua akan menjadi neraka bagi mereka. Di langit Yaman yang mulai gelap, terdengar suara lantunan ayat suci dari masjid-masjid. Sementara itu, para pejuang Houthi duduk di dalam bunker, bersiap untuk melaksanakan perintah. Di tangan mereka, bukan hanya senjata, tapi ada rasa percaya bahwa mereka tidak hanya sedang membela negara, tetapi sedang membela harga diri umat yang diinjak-injak oleh kesombongan politikus barat bernama Donald Trump. Dendam lama yang selama ini dipendam, kini mulai mendidih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, langit Laut Merah akan menyaksikan sebuah perlawanan yang tak disangka-sangka oleh dunia. Langit di atas Laut Merah tampak tenang, namun ketenangan itu semu. Di bawah permukaan laut yang tampak damai, sedang berlayar kapal induk terbesar milik Amerika Serikat, USS Liberty Shield, dengan ratusan tentara, pesawat tempur, serta peralatan tempur canggih yang menjadikannya simbol kekuatan adidaya. Dari ruang komando kapal, Laksamana Thomas Eckhart berdiri dengan bangga memandangi layar radar. Tidak ada pergerakan mencurigakan, katanya sambil menyeruput kopi panas. Para perwira lainnya mengangguk, percaya diri. Mereka yakin tidak ada satupun kekuatan di kawasan Timur Tengah yang berani menantang kekuatan Laut Asalapos. Namun, pada saat yang sama di utara Yaman, di dalam markas bawah tanah Houthi, persiapan akhir sedang dilakukan. Rudal balistik An-Nashr telah dipasang di peluncurnya. Komandan Qasim membaca ayat-ayat Al-Quran sebelum memberi sinyal peluncuran. Sayyid Abdul Malik berdiri di belakangnya, diam-diam menitikkan air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Untuk darah anak-anak kita, untuk suara ibu-ibu yang kehilangan,
untuk tanah yang diinjak-injak, kesombongan, ucap Sayyid dengan suara serak. Lalu ia mengangguk pelan. Luncurkan. Dalam hitungan detik, langit Yaman terbelah oleh suara rudal yang melesat. Rudal balistik An-Nashr menuju targetnya di tengah Laut Merah dengan kecepatan luar biasa. Sistem radar USS Liberty Shield sempat mendeteksi pergerakan aneh, namun mereka terlalu percaya diri. Mereka mengira itu hanyalah sinyal gangguan. Seketika sebuah ledakan dahsyat mengguncang bagian tengah kapal induk. Api berkobar hebat, tubuh tentara berterbangan, jeritan memenuhi udara. Kapal itu terguncang hebat, alarm berbunyi, namun semua sudah terlambat. Rudal kedua menyusul tak lama kemudian, menghantam dek tempat jet-jet tempur berada. Dentuman besar disertai semburan api membuat seluruh kapal porak-poranda. Laksamana Eckhart terpental menghantam dinding logam, darah mengucur dari pelipisnya. Kita diserang. Ini mustahil. Ini bukan teknologi biasa. Teriaknya dengan suara penuh ketidakpercayaan. Kapal Indo-Amerika Serikat yang selama ini diagung-agungkan kini tenggelam perlahan. Api membakar lambung kapal, asap membumbung tinggi di atas Laut Merah. Para awak kapal yang masih hidup melompat ke laut dengan panik mencoba menyelamatkan diri. Namun beberapa di antaranya sudah terbakar lebih dulu atau tertindih puing-puing kapal yang runtuh. Berita serangan terhadap kapal induk ILS menyebar cepat ke seluruh dunia. Media-media besar seperti CNN, BBC, dan Al Jazeera memberitakan kejadian ini sebagai serangan mematikan terhadap simbol kekuatan militer Amerika di Timur Tengah. Di Washington DC, Donald Trump yang sedang memberi pidato politik langsung terdiam ketika asistennya membisikkan kabar itu. Wajahnya memucat. Ia sempat mencoba menyangkal. Tidak mungkin. Itu hanya kebocoran. Kapal induk kami tidak bisa dihancurkan oleh sekelompok pemberontak pedalaman. Namun dalam waktu 1 jam, Pentagon mengonfirmasi USS Liberty Shield telah tenggelam di Laut Merah setelah dihantam rudal dari wilayah Yaman Utara yang dikuasai kelompok Houthi. Lebih dari 230 tentara tewas, puluhan lainnya hilang. Trump hanya bisa terduduk di kursinya. Sombongnya hancur seketika. Sementara itu di markas Houthi, Sayyid Abdul Malik berdiri di depan layar besar yang menampilkan rekaman satelit kehancuran kapal induk tersebut. Semua orang terdiam. Tak ada sorakan, tak ada tepuk tangan. Yang terdengar hanyalah suara isak tangis. Bukan karena sedih, tapi karena luka yang mereka pendam selama bertahun-tahun akhirnya menemukan jawaban. Komandan Qasim memeluk foto anaknya yang telah lama meninggal. Ia menatap Sayyid dan berkata, "Anak-anakku," telah dibalaskan. Namun Sayyid menatapnya dengan mata basah. Dendam ini belum selesai. Kapal itu hanyalah permulaan. Kita belum balas darah anak-anak yang dibunuh oleh drone mereka. Kita belum balas tangisan wanita yang rahimnya hancur oleh ledakan. Kita belum balas anak-anak kecil yang kehilangan masa depan karena embargo makanan. Ia kemudian berjalan ke luar markas, menatap langit malam. Bintang-bintang terlihat begitu tenang, tapi di bawahnya darah telah tumpah. Bukan hanya darah tentara alaihissalam, tapi juga darah anak-anak Yaman yang selama ini tidak pernah dianggap penting oleh dunia internasional. Seorang anak laki-laki bernama Hussein, berusia 9 tahun, menonton berita itu di televisi kecil di rumahnya yang nyaris roboh akibat serangan udara beberapa bulan lalu. Ia duduk bersama ibunya, yang wajahnya masih membekas luka bakar karena ledakan. "Itu kapal Amerika yang menghancurkan desa kita ya?" tanya Hussein dengan polos. Ibunya mengangguk, pelan menahan tangis. "Berarti mereka sudah dihukum ya, Mak?" lanjut Hussein, dan ibunya menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara lirih, "Baru sebagian, Nak, tapi semoga dunia akhirnya mendengar jeritan kita." Beberapa jam setelah kejadian, Amerika Serikat langsung mengumumkan operasi pembalasan besar. Mereka meluncurkan serangkaian serangan udara ke beberapa wilayah yang diduga menjadi basis Houthi. Namun sayangnya, beberapa bom kembali jatuh di area permukiman sipil. Laporan dari Palang Merah Internasional menyebutkan bahwa sedikitnya 53 warga sipil tewas, termasuk 17 anak-anak dan 9 perempuan. Rumah-rumah hancur,
masjid terbakar, sekolah roboh. Dunia kembali menyaksikan siklus yang sama, serangan, balasan, dan anak-anak yang menjadi korban. Di sebuah desa kecil di Saada, terdengar jeritan seorang ayah yang menggendong jasad anak perempuannya yang masih berumur 5 tahun. Wajah anak itu penuh debu dan darah. Ya Allah, baru tadi pagi dia tanya kapan bisa sekolah lagi. Tangis sang ayah memecah keheningan puing-puing. Sayyid Abdul Malik yang mengetahui serangan balasan tersebut tidak gentar, ia malah semakin marah. Lihat, mereka tidak pernah belajar. Mereka menghukum orang yang tidak bersalah karena kapal mereka tenggelam. Mereka terus menyebut kami teroris, padahal merekalah yang menebar teror di langit kami, di malam kami, di mimpi anak-anak kami. Ia lalu memberi komando kepada Komandan Qasim. Kita siapkan rudal berikutnya. Kita akan bicara dalam bahasa yang mereka mengerti. Bukan dengan diplomasi kosong, tapi dengan tindakan yang membuat mereka tak bisa tidur. Donald Trump, di balik layar Gedung Putih, mulai menerima tekanan besar dari para pemimpin militer dan rakyatnya sendiri. Ia dituduh sebagai penyebab kegagalan terbesar militer AS dalam 2 dekade terakhir. Kesombongannya yang menutup mata terhadap penderitaan rakyat Yaman kini menjadi senjata makan tuan, tulis sebuah kolumnis di New York Times. Trump menatap kaca jendela, wajahnya kosong. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan ketakutan. Ia sadar, dendam dari sebuah bangsa kecil di gurun telah menampar harga dirinya sebagai seorang pria yang dulu berkata, "Tak akan ada satupun yang bisa menyentuh kapal induk Amerika." Tapi kini kapal itu tenggelam, bersama dengan egonya. Kantor Oval di Gedung Putih malam itu tak seperti biasanya. Lampu-lampu remang, tirai tertutup rapat, dan suasana penuh ketegangan. Donald Trump duduk di kursinya, menggenggam 2 tangan di atas meja. Wajahnya tidak lagi menunjukkan senyum percaya diri seperti biasa. Mata birunya menatap kosong pada layar di depannya, yang terus memutar rekaman kehancuran USS Liberty Shield. Di sekelilingnya, para penasihat militer dan intelijen berdiri dengan wajah muram. Tidak ada yang berani membuka suara lebih dulu. Bahkan kepala staf militernya, Jenderal Brixley, yang biasanya tegas dan penuh instruksi, kini terlihat ragu. Trump akhirnya bersuara, pelan namun syarat emosi. Bagaimana bisa ini terjadi? Kita punya sistem pertahanan tercanggih di dunia. Seharusnya kapal itu tidak bisa disentuh siapapun. Jenderal Brixley menjawab hati-hati. Kami menduga rudal Houthi sudah dimodifikasi. Kecepatannya lebih tinggi dari perkiraan. Ada elemen teknologi Iran atau mungkin bantuan dari kelompok luar. Cukup! Potong Trump, membanting tangannya ke meja. Aku sudah bilang dari awal, kita harus membungkam mereka sejak lama. Tapi kalian semua hanya bicara soal diplomasi. Diplomasi tidak bekerja untuk para pemberontak gurun. 1 jam kemudian, Trump muncul di hadapan media. Ia mengenakan jas hitam dan dasi merahnya yang khas. Wajahnya berusaha tenang, namun nada bicaranya mengandung amarah. Amerika Serikat tidak akan tunduk pada kelompok teroris yang bersembunyi di padang pasir. Saya ingin seluruh dunia tahu, serangan terhadap kapal induk kami adalah deklarasi perang. Dan saya bersumpah, kami akan membalas dengan kekuatan penuh. Pernyataan itu langsung mengguncang dunia. Pemimpin-pemimpin dunia menahan napas. Perserikatan, bangsa-bangsa mendesak Trump untuk menahan diri. Namun, Trump bukanlah sosok yang mudah diatur, apalagi saat egonya terusik. Keangkuhan Trump bukanlah hal baru. Ia selalu memandang rendah dunia Arab, terutama kelompok Islam garis keras seperti Houthi. Sejak awal masa pemerintahannya, ia menyebut Yaman sebagai sarang teroris, bahkan sempat memutuskan bantuan kemanusiaan ke negara tersebut dengan dalih tidak efektif. Lebih dari itu, Trump memandang dirinya sebagai pemimpin global yang tak terkalahkan. Ia sering menyatakan bahwa kekuatan militer Amerika adalah tangan Tuhan yang bisa menjatuhkan siapa saja. Dalam pidatonya di hadapan Kongres beberapa bulan lalu, ia berkata dengan lantang, "Selama saya memimpin,
tidak akan ada satu peluru pun dari padang pasir yang bisa menyentuh aset militer kita. Dunia Islam harus belajar bahwa kekuatan datang dari Barat, bukan dari kitab dan doa-doa mereka. Pernyataan itu terekam dan kini beredar lagi di media sosial. Para pendukungnya menyambut dengan tepuk tangan, namun sebagian besar dunia menilainya sebagai bentuk keangkuhan yang menjijikkan. Dan yang paling marah tentu saja adalah Houthi. Di sebuah tempat tersembunyi di Yaman, Sayyid Abdul Malik memutar ulang pidato Trump itu dengan ekspresi dingin. Ia tak bicara sepatah kata pun, namun matanya berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena luka lama kembali menganga. Lihatlah. Itulah wajah iblis yang memakai jas dan berdasi. Gumamnya, pelan. Orang pejuang muda di belakangnya bertanya, apakah kita akan bersiap menghadapi serangan balasan, Sayyid? Sayyid menjawab tegas, kita tidak akan menunggu mereka datang. Keangkuhan harus dijawab dengan keberanian. Dan jika kita harus mati, maka kita mati sebagai syuhada. Sementara itu, di balik panggung politik Washington, Trump mulai menyusun rencana balasan yang brutal. Ia memerintahkan peningkatan serangan udara terhadap seluruh wilayah yang diduga berafiliasi dengan Houthi. Tidak hanya itu, ia juga memutuskan untuk memblokade total jalur logistik ke Yaman melalui Laut Merah. Jika mereka ingin perang, kita akan buat mereka kelaparan, ucapnya di ruang rapat militer. Namun keputusan itu menuai protes dari organisasi internasional. World Food Program (WFP) dan UNICEF memperingatkan bahwa blokade tersebut akan menyebabkan lebih dari 10 juta warga sipil terancam kelaparan, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Tetapi Trump tak peduli. Mereka menyembunyikan pejuangnya di balik rok perempuan dan tangisan anak-anak. Kita tidak bisa membedakan lagi siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Maka kita harus pukul semuanya sekaligus, ucapnya dingin. Kehancuran moral mulai terasa di balik strategi besar Trump. Beberapa jenderal bahkan mulai meragukan keputusan-keputusan yang diambil sang presiden. Ini bukan hanya tentang membalas. Ini tentang ego yang sedang terluka, kata Kolonel Sanders, bukan yang jual ayam goreng. Dalam sebuah wawancara internal bocoran, Trump tidak lagi berpikir secara strategis. Ia hanya ingin dunia tahu bahwa dia masih berkuasa. Tapi dia lupa, dunia telah berubah. Media internasional mulai menggali rekam jejak kelam Trump terhadap dunia Islam. Mulai dari pelarangan masuk warga Muslim dari 7 negara, pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, hingga pernyataan-pernyataan rasisnya tentang umat Islam. Kini, semua dendam itu seolah kembali menuntut balasan. Seorang jurnalis Arab menulis, Trump membangun menara-menara emas, tapi ia lupa bahwa bangunan itu berdiri di atas kuburan para korban kebijakan luar negerinya. Dan ketika tembok itu mulai retak, ia tidak tahu cara memperbaikinya tanpa menjatuhkan seluruh kerajaan yang ia bangun sendiri. Di tengah semua kekacauan, rakyat Amerika sendiri mulai terbelah. Banyak yang kecewa karena anak-anak mereka mati sia-sia di lautan jauh. Di halaman depan Gedung Putih, keluarga tentara korban USS Liberty Shield mulai menggelar aksi protes. Seorang ibu membawa foto anaknya yang tewas dalam serangan rudal Houthi. Kami tidak ingin perang, kami ingin anak kami pulang hidup, bukan dalam peti mati. Namun di sisi lain, kelompok pendukung Trump, terutama kaum konservatif, justru menuntut pembalasan yang lebih keras. Mereka mengibarkan bendera dan meneriakkan, America First, hancurkan musuh-musuh kita. Keangkuhan global Trump kini menjadi bumerang. Ia bukan hanya menghadapi musuh dari luar, tapi juga dari dalam negerinya sendiri. Popularitasnya anjlok, dukungan internasional makin menipis. Tapi Trump tetap Trump, keras kepala, tak mau kalah, dan selalu yakin bahwa dirinya adalah pusat dari peradaban. Dunia ini hanya bisa tunduk pada kekuatan, dan Amerika adalah kekuatan itu, katanya dalam pidato terbarunya yang diiringi tepuk tangan robotik dari lingkaran kecilnya. Namun di padang pasir Yaman, sebuah kekuatan kecil tapi penuh tekad sedang bangkit. Mereka tidak punya pesawat tempur canggih, mereka tidak punya kapal induk, tapi mereka punya keyakinan, kesabaran, dan luka yang terlalu dalam untuk diabaikan. Dan yang lebih berbahaya dari sebuah kekuatan militer adalah dendam yang disulut oleh kesombongan. Di tengah Laut Merah yang tenang,
sebuah raksasa baja melayang gagah menantang cakrawala. USS Liberty Shield, kapal induk kebanggaan Amerika Serikat, membelah air biru dengan suara mesin yang bergemuruh bagai gelegar badai. Di geladaknya, deretan jet tempur F-35 siap melesat kapan saja, seperti elang yang lapar akan darah musuh. Kapal ini adalah simbol dominasi global, keangkuhan teknologi, dan kesombongan yang telah lama dibangun Donald Trump dan pemerintahannya. Ini bukan sekadar kapal, ujar Laksamana Jonathan Price kepada para wartawan yang sempat diizinkan meliput dari atas geladak. Ini adalah pesan. Pesan bahwa Amerika masih memegang kendali atas lautan dan langit. Tidak ada satu pun peluru dari gurun yang bisa menyentuhnya. Ucapan itu kemudian dikutip luas oleh media dan menjadi viral, terutama setelah Presiden Trump membagikannya di akun media sosialnya dengan caption berbunyi, "Indestructible. The Houthis will regret this." Namun, di sisi lain dunia, ucapan itu ditonton oleh seorang pria berjanggut lebat dengan tatapan tajam yang tak pernah tersenyum. Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, pemimpin spiritual dan militer kelompok Houthi, duduk bersila di ruang bawah tanah markas rahasia mereka di Saada. Di hadapannya, para komandan senior Houthi mendengarkan dengan khidmat. "Indestructible," gumam Sayyid sambil mengangguk pelan. Mereka menantang langit. Mereka mengira langit tidak akan membalas. Ia menatap lurus ke layar, memperhatikan bentuk kapal induk itu, menelaah titik-titik lemah dari struktur kolosal itu. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan ketenangan seorang jenderal yang tahu waktunya untuk membalas telah tiba. Beberapa hari kemudian, pesawat-pesawat tak berawak milik ASS mulai melintas di atas langit Yaman. Mereka menyusuri wilayah-wilayah yang dicurigai menjadi pusat peluncuran rudal Houthi. Namun seperti hantu, para pejuang Houthi telah lama meninggalkan lokasi-lokasi itu. Mereka tidak lagi tinggal di atas permukaan. Mereka telah menggali jauh ke dalam perut bumi, membangun terowongan dan bunker yang tak bisa dijangkau radar. Laksamana, Price tetap percaya diri. Kami telah meningkatkan sistem pertahanan udara kapal induk. Bahkan jika mereka berhasil menembakkan rudal, kami punya Aegis Combat System yang bisa menghancurkan apapun di udara dalam hitungan detik, katanya kepada tim komando di ruang kendali USS Liberty Shield. Namun, di Yaman, Houthi sudah menyiapkan sesuatu yang tidak biasa. Di sebuah bukit berbatu, dua pejuang Houthi berdiri mengawasi horizon. Di bawah mereka, sebuah rudal balistik buatan lokal, hasil modifikasi dari teknologi Iran, telah ditempatkan di atas peluncur rahasia. Rudal itu bernama Al-Zilzal IV, versi terbaru dari senjata buatan tangan pejuang Houthi. Tidak terlalu besar, tidak terlalu mencolok, namun rudal itu memiliki satu kekuatan mematikan, kemampuan menyamar dari radar. Malam itu, Sayyid Abdul Malik berdiri di depan para pejuangnya dan berkata, "Kita akan kirim salam ke langit. Dan ketika salam itu tiba, dunia akan tahu bahwa tanah yang diinjak dengan sombong akan menjawab dengan petir. Dan di tengah malam yang sunyi, satu peluncur menyalak. Rudal Al-Zilzal Fampro melesat ke langit, tak bersuara, tak berjejak panas seperti biasanya. Ia meluncur rendah, menyusuri garis pantai dengan sistem navigasi buatan lokal, menyelinap melewati radar-radar kapal induk Amerika yang angkuh. Pukul 03.42 pagi. Di ruang kendali USS Liberty Shield, alarm berbunyi pelan. Seorang operator memperhatikan layar radar yang sempat menunjukkan kilatan kecil. Ada sinyal kecil di koordinat tenggara, Kapten. Tapi hilang begitu saja, lapornya. Kapten tidak terlalu peduli. False alarm. Sistem Aegis sudah diprogram untuk menyaring interferensi. Jika itu ancaman, kita akan tahu. Namun beberapa menit kemudian, sebuah getaran mengguncang kapal. Disusul ledakan keras di bagian lambung kanan. Api dan logam beterbangan. Sirene bahaya pun meraung-raung. Laksamana Price yang tidur di kabinnya langsung terbangun dan berlari ke dek atas. Api menyala di ujung kapal, sementara sistem listrik di bagian kanan lumpuh total. Asap hitam menutupi sebagian langit malam. Mereka berhasil menyentuh kapal ini, teriak salah satu prajurit. Price tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terbuka, matanya tak berkedip. Untuk pertama kalinya, kapal induk Amerika yang disebut-sebut tak bisa disentuh itu terbakar.
Berita langsung menyebar ke seluruh dunia. Media internasional menjadikan headline dengan judul "Kapal Induk AS diserang rudal, serangan terberani Houthi". Di Gedung Putih, Trump melemparkan remote ke layar televisi. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tidak mungkin, itu rekayasa, pekiknya. Tapi stafnya diam, tak bisa membantah kenyataan. Trump memanggil kepala CIA, NSA, dan kepala staf gabungan dalam rapat darurat. Kita harus hancurkan mereka sekarang juga. Gunakan apapun yang kita punya. Nuklir kalau perlu, bentaknya. Namun semua pejabat militer saling pandang. Tidak ada yang berani menyetujui penggunaan senjata nuklir hanya untuk membalas satu serangan rudal. Bahkan sekutu-sekutu NATO mulai memberi sinyal keberatan atas kebijakan Trump yang semakin brutal. Sementara itu, Sayyid Abdul Malik duduk di dalam ruang komando bawah tanah sambil menonton rekaman drone. Ia melihat asap membumbung tinggi dari kapal raksasa itu, dan senyum kecil terukir di wajahnya. Langit telah menjawab, katanya pelan. Kini dunia tahu bahwa bukan hanya langit yang mereka tantang, tetapi juga Tuhan yang membela kaum. Tertindas, para pejuang Houthi bersorak. Mereka tidak memegang senjata modern, tidak memiliki satelit, tapi mereka punya kehendak yang tak bisa dibeli dengan dolar. Kapal induk itu akhirnya berhasil dipadamkan, namun mengalami kerusakan berat dan harus ditarik ke pelabuhan terdekat. Lebih dari 120 tentara terluka. 3 orang dinyatakan tewas. Ini adalah kekalahan simbolik yang memukul telak jantung Amerika. Dan di dunia internasional untuk pertama kalinya para analis mulai bicara soal keruntuhan moral militer ASEAN. Mereka mulai mempertanyakan bagaimana mungkin kapal induk tercanggih bisa ditembus oleh rudal yang dibuat di bawah tanah di negara miskin yang sedang dilanda perang. Jawabannya satu, keangkuhan. Kisah kapal induk yang menantang langit kini menjadi kisah kapal yang ditampar langit. Di Yaman, rakyat turun ke jalan merayakan keberhasilan ini. Mereka membawa poster bertuliskan, "Kami tidak butuh jet, kami punya iman. Kapalmu besar tapi doa kami lebih tinggi. Langit bersama orang-orang yang sabar." Dan Donald Trump, ia mulai menyusun pidato balasan. Tapi kali ini suara tepuk tangan tak lagi bergema. Karena dunia mulai melihat kekuatan sejati bukanlah soal besi dan senjata, tapi soal siapa yang paling siap kehilangan segalanya untuk mempertahankan kehormatan. Malam itu dunia tidak sedang bersiap menyambut perang. Dunia sedang tidur, tenggelam dalam rutinitasnya. Di New York, orang-orang berjalan tergesa di bawah lampu kota. Di London, pub-pub ramai dengan tawa. Di Tokyo, para pekerja sibuk mengejar kereta terakhir. Tak ada yang menyangka bahwa dari balik gurun pasir dan reruntuhan bangunan di Yaman, sejarah sedang ditulis ulang. Namun tepat pukul 03.42 waktu Laut Merah, langit meledak. Kapal induk USS Liberty Shield, kebanggaan Amerika Serikat, yang selama ini dianggap simbol supremasi militer, tiba-tiba dihantam oleh rudal Al-Zilzal Afut buatan Houthi. Dalam sekejap, kabar itu mengguncang seluruh dunia. Video api yang menjilat lambung kapal beredar di media sosial dan disiarkan ulang tanpa henti di saluran berita internasional. Breaking news, kapal induk AS dihantam rudal, serangan langka dari Houthi. Di markas PBB di New York, Dewan Keamanan langsung menggelar pertemuan darurat. Para diplomat mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa negara kecil dengan keterbatasan teknologi militer melakukan serangan sebesar ini? Bukan hanya karena kapal induk itu rusak berat, tapi karena ini pertama kalinya Amerika Serikat benar-benar terkejut, terluka, dan malu di panggung global akibat satu serangan langsung terhadap aset militernya. Di Washington DC, Donald Trump berdiri di ruang Oval Office, matanya merah menahan amarah, napasnya berat. Ia menatap para penasihatnya dengan wajah geram. Peta Laut Merah terbentang di mejanya, dengan lingkaran merah di posisi terakhir USS Liberty Shield. "Kalian katakan padaku, mereka tidak akan berani menyentuh kita," ujarnya sambil menunjuk peta dengan telunjuk gemetar. "Tapi nyatanya, mereka bukan hanya berani, mereka berhasil. Kita akan balas, Pak Presiden," jawab Jenderal Harold Mason, Kepala Staf Gabungan. "Namun kami perlu waktu untuk menyusun operasi." "Tidak ada waktu," bentak Trump.
Aku ingin balasan. Sekarang. Sekarang juga. Bom markas mereka. Bunuh semua yang bernapas di sana. Namun seruan Trump tidak langsung mendapat persetujuan. Para pejabat intelijen justru memperingatkan bahwa jika serangan balasan dilakukan tanpa perhitungan, itu justru bisa memicu gelombang dukungan global terhadap Houthi. Karena dalam sekejap, opini dunia telah bergeser. Di Istanbul, ribuan orang turun ke jalan membawa bendera Yaman dan spanduk bertuliskan, "Kami semua Houthi hari ini. Kekuatan sejati adalah menantang tirani." Di Jakarta, Kairo, Karachi, hingga Mogadishu, umat Islam berkumpul di masjid-masjid, melakukan salat gaib untuk para pejuang yang gugur dan menyuarakan dukungan terhadap perjuangan Houthi. Bahkan di Eropa dan Amerika Latin, gerakan anti-imperialis mulai menyuarakan perlawanan terhadap arogansi global AS. Serangan pertama Houthi yang awalnya dianggap sebagai tindakan nekat dari kelompok militan justru menjadi simbol kebangkitan suara dunia ketiga. Sementara itu di Yaman, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi berdiri di depan ribuan pejuangnya yang berkumpul di bawah cahaya obor. Udara malam gurun masih terasa dingin. Ia memegang mikrofon sederhana, namun kata-katanya menggema jauh melampaui barisan tentaranya. Hari ini, bukan rudal kita yang menghantam kapal mereka, tapi kehendak kita, keberanian kita, dan kemarahan darah para syuhada yang mereka bunuh. Di siang bolong, ucapnya lantang, Amerika mengira kita lemah. Mereka pikir mereka bisa datang dan pergi, mengebom tanah kita, membakar anak-anak kita, dan kita hanya akan diam. Tapi malam ini, dunia melihat bahwa bahkan debu pun bisa berubah menjadi api. Para pejuang bersorak. Suara takbir menggema di udara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan untuk pertama kalinya, para pemimpin dunia menyadari satu hal. Houthi bukan lagi sekadar kelompok bersenjata yang menguasai wilayah di Yaman. Mereka kini adalah simbol perlawanan terhadap dominasi global Amerika. Di layar-layar televisi, liputan spesial mulai mengupas detail teknis dari serangan tersebut. Para analis militer menyatakan kebingungan. Kita tidak tahu bagaimana rudal itu bisa menembus sistem pertahanan Aegis. Ini kemungkinan besar adalah teknologi hybrid antara Iran dan hasil modifikasi lokal. Houthi telah berkembang jauh, lebih cepat dari yang kita bayangkan. Sementara itu, di kalangan rakyat Amerika sendiri, mulai muncul kegelisahan. Ayah-ayah tentara yang sedang bertugas di USS Liberty Shield mulai bertanya, "Kenapa anakku ditempatkan di sana?" Ibu-ibu mulai mengangkat spanduk bertuliskan, "Bukan darah anak kami untuk perang minyak dan ego." Demonstrasi kecil mulai bermunculan di depan Gedung Putih. Sebagian besar dari mereka adalah veteran perang yang tidak ingin sejarah Irak dan Afghanistan terulang kembali. Sayyid Abdul Malik sendiri tidak terburu-buru merayakan kemenangan. Yadib, dalam ruang pertemuan bawah tanah, ia bersama para komandan militer memetakan langkah selanjutnya. Kita tidak boleh terbuai. Serangan ini hanya awal. Amerika akan balas. Tapi mereka tidak tahu bahwa kita sudah tidak takut mati, ujarnya tenang. Ia menunjuk peta Laut Merah, lalu memindahkan pion-pion kecil ke beberapa titik strategis. Kita akan kirim pesan kedua, tapi bukan lewat darah, lewat kepanikan. Beberapa hari setelah serangan pertama itu, sejumlah kapal dagang yang berlayar di rute Laut Merah mulai melaporkan gangguan sinyal, drone misterius, dan suara-suara aneh dari perairan dalam. Beberapa kapal milik perusahaan barat mendadak berhenti beroperasi dan putar balik. Ekonomi global mulai merespons. Harga minyak melonjak tajam. Saham industri maritim jatuh. Rasa takut menyelimuti jalur pelayaran internasional yang selama ini jadi urat nadi perdagangan dunia. Dan semua itu hanya dimulai dari satu rudal. Kembali di Washington, Donald Trump semakin tertekan. Ia duduk di ruang situasi memandangi grafik penurunan dukungan terhadapnya. Pidatonya malam itu ditulis dengan cermat oleh tim komunikasi. Namun ketika ia berdiri di podium, ia tetap tampil dengan wajah muram. Amerika tidak akan tinggal diam, katanya singkat. Kita akan membalas dengan kekuatan penuh dan tidak akan ada tempat aman bagi mereka. Namun, dunia sudah berubah.
Kalimat itu, yang dulu menakutkan, kini justru terdengar kosong. Karena malam itu bukan Trump yang disorot kamera dunia, tapi video serangan pertama Houthi yang diputar ulang tanpa henti sebagai simbol bahwa tangan kecil bisa menjatuhkan raksasa. Dan begitu babak pertama terbuka, pertarungan tidak lagi bisa dihentikan. Di balik gempita sorakan dunia atas keberhasilan Houthi menghantam kapal induk Amerika Serikat, tersimpan sebuah rahasia besar. Strategi militer Houthi bukan hanya soal keberanian atau keberuntungan, melainkan perhitungan yang sangat matang dan penuh rekayasa geopolitik yang rumit. Sebuah ruang bawah tanah di jantung Sa'dah, Yaman Utara, dijadikan sebagai pusat komando rahasia. Dindingnya kokoh dari beton tua yang diperkuat, tak terlihat dari satelit, tersembunyi oleh reruntuhan bangunan yang hancur karena bombardir bertahun-tahun. Di ruangan itu, duduklah orang-orang yang tak banyak dikenal dunia, insinyur, pakar IT, perwira perang gerilya, hingga mantan akademisi teknik dari Universitas Sana'a yang kini mengabdikan diri sepenuhnya pada perjuangan militer Islam Syiah Houthi. Mereka adalah otak di balik serangan pertama yang mengguncang hegemoni global Amerika Serikat. Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, pemimpin spiritual dan militer Houthi, malam itu masuk ke ruangan dengan jubah coklat khasnya. Di belakangnya, dua ajudan membawa gulungan kertas dan tablet elektronik. Wajahnya tak menunjukkan euforia, justru dingin, seperti seseorang yang tahu bahwa satu kemenangan belum apa-apa dibanding badai yang akan datang. Kita berhasil mengguncang mereka, katanya tenang, tapi kemenangan sejati adalah ketika mereka tidak tahu dari mana serangan berikutnya akan datang. Selama bertahun-tahun, blokade udara dan laut yang dilakukan koalisi Saudi Amerika terhadap Yaman memaksa Houthi untuk berpikir out of the box. Mereka tak bisa lagi mengandalkan suplai senjata dari luar atau bantuan diplomatik dari negara-negara besar, maka satu-satunya jalan adalah membangun kekuatan dari dalam. Seperti lebah, kata salah satu komandan bernama Abu Rafi. Kita kecil, tapi memiliki sengat mematikan. Kita harus menjadi lebah dalam hutan besi milik musuh. Dalam pertemuan itu, seorang pria kurus mengenakan kacamata tebal, Dr. Asim Al-Wadi, pakar teknologi drone dan rudal, membuka presentasinya. Ia bukan militer, tapi pikirannya adalah senjata. Serangan pertama berhasil bukan hanya karena rudalnya, katanya, tetapi karena kita mengelabui sistem pertahanan Aegis dengan interferensi sinyal buatan sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa sistem mereka diserang bukan dari udara, tapi dari frekuensi. Dr. Asim menjelaskan bagaimana serangan frekuensi gelombang elektromagnetik buatan telah dimodifikasi menggunakan teknologi rakitan dari radio bekas, perangkat komersial, dan bahkan chip dari drone mainan anak-anak. Kombinasi itu menghasilkan sistem jamming lokal yang membuat sistem pertahanan kapal induk Amerika tidak bisa mengenali ancaman rudal yang datang. Yang mereka lihat di radar adalah langit kosong, lanjutnya. Padahal, rudal kita sedang meluncur cepat dari balik bukit bebatuan Yaman. Namun strategi Houthi bukan hanya soal teknologi. Mereka juga memainkan psikologi perang. Sejak 2 bulan sebelum serangan, Houthi sengaja menyebar desas-desus melalui akun anonim di media sosial bahwa mereka akan menyerang fasilitas energi di Laut Merah. Semua perhatian pun tertuju ke kilang-kilang minyak, padahal sasarannya adalah sesuatu yang jauh lebih simbolik. Kapal induk kebanggaan Amerika. Kita mengelabui mereka lewat ketakutan mereka sendiri, ujar Abu Rafi. Di tempat lain, Abu Zubair, kepala Satuan Operasi Darat, menjelaskan bagaimana mereka menyusun jaringan intelijen di laut dan pesisir. Mereka bekerja sama dengan nelayan, pedagang kecil, bahkan anak-anak jalanan di pelabuhan-pelabuhan Sudan dan Eritrea. Dari situlah kita tahu, posisi USS Liberty Shield tak pernah bergerak jauh dari rute patroli. Dan dari data itu, kita atur waktu serangan, jelasnya. Ia juga memanfaatkan teknologi komunikasi berbasis kode suara, bukan sinyal digital yang bisa disadap, melainkan suara-suara binatang. Seekor burung merpati yang berbunyi di 2 malam, berturut-turut di dekat pelabuhan tertentu, menandakan posisi kapal musuh sudah dekat. Ini bukan teknologi tinggi,
Tapi ini seni perang kuno yang mereka lupakan, ucap Abu Zubair sambil tersenyum. Seluruh strategi Houthi berpegang pada prinsip asimetris, menyerang dari sisi-sisi yang tidak diperhitungkan musuh. Mereka tidak punya angkatan udara, tidak punya kapal perang, tapi mereka punya satu hal yang tak dimiliki Amerika. Kepercayaan bahwa mereka benar dan siap mati demi keyakinan itu. Dan itulah senjata paling mematikan. Di hari keempat setelah serangan pertama, seluruh markas militer Houthi sudah siaga tinggi. Sayyid Abdul Malik tahu, serangan balasan dari Amerika bukan pertanyaan jika, tapi kapan. Sementara itu, Donald Trump telah mengeluarkan perintah Operasi Desert Phantom untuk membalas dendam. Tapi para jenderalnya masih kebingungan. Di mana letak pasti markas Houthi? Setiap serangan udara selama ini hanya menghancurkan bangunan kosong, gua, dan reruntuhan. Tak ada hasil yang memuaskan. Ini bukan perang biasa, keluh seorang jenderal AS dalam rapat intelijen. Ini seperti mengejar bayangan yang berubah bentuk setiap malam. Tepat pada hari kelima, Sayyid Abdul Malik berdiri kembali di depan para pejuangnya. Kini bukan untuk menyampaikan serangan, tapi untuk menyusun pertahanan. Kita tidak akan menghindar, ucapnya. Kita akan hadapi mereka, tapi dengan cara kita. Tanpa takut, tanpa gentar. Lalu ia membacakan ayat suci dengan suara lantang. Berapa banyak kelompok kecil yang dapat mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. QS Al-Baqarah 249. Kalimat itu menggema di langit Sa'dah. Dan pada akhirnya strategi militer Houthi adalah lebih dari sekadar taktik. Ia adalah perpaduan antara iman, kreativitas, teknologi, dan keberanian menghadapi raksasa dunia. Mereka tidak hanya ingin membalas dendam, mereka ingin mengirim pesan pada dunia bahwa dalam keheningan reruntuhan, dalam gelapnya lorong-lorong batu, terdapat cahaya perlawanan yang tidak akan pernah padam. Laut Merah yang luas dan dalam menjadi saksi bisu atas perubahan besar yang akan mengguncang dunia. Di sana, di tengah perairan yang penuh ancaman dan ketegangan internasional, sebuah kapal induk terbesar Amerika Serikat, USS Liberty Shield, berlayar dengan percaya diri. Kapal ini bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga kebanggaan Angkatan Laut Abisin Edisonans, mesin perang yang hampir tak bisa dihancurkan. Namun, tanpa mereka tahu, kapal ini sudah menjadi target yang telah ditentukan. Bukan oleh tangan-tangan tentara biasa, melainkan oleh sebuah pasukan yang sudah mempersiapkan serangan ini jauh sebelum mereka menyadarinya. Sayyid Abdul Malik Al-Houthi berdiri di depan peta besar yang terpasang di dinding markas mereka yang tersembunyi. Wajahnya tenang, namun matanya tajam. Semua informasi telah terkumpul, semua rincian strategi telah dipersiapkan. Ia tahu, serangan kedua ini akan menjadi penentu. Tidak ada ruang untuk kesalahan, katanya pelan, berbicara lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada para perwira yang berada di sekelilingnya. Di layar besar di depan mereka, tampak gambar kapal induk USS Liberty Shield yang bergerak melalui Laut Merah dengan satelit yang mengirimkan informasi secara real-time. Begitu besar kapal itu hingga tampak seperti kota terapung. Namun, bagi Sayyid Abdul Malik, kapal ini hanya sekadar simbol dari kesombongan Amerika yang harus dihancurkan. "Apakah kita siap?" tanya Sayyid dengan nada yang lebih tegas kali. "Ini, siap pemimpin," jawab salah satu perwira yang berada di sebelahnya. Serangan kedua ini bukanlah sebuah keputusan yang diambil sembarangan. Houthi tahu serangan pertama mereka telah mengguncang dunia, tetapi tidak cukup untuk menghentikan Amerika. Trump, meskipun sedikit panik setelah serangan pertama, tetap yakin bahwa kekuatan militernya tidak bisa dikalahkan. Ia bahkan berani mengklaim tidak ada satupun yang bisa menghancurkan kapal induk Amerika. Namun, di balik klaim itu ada rasa ketakutan yang semakin tumbuh dalam diri Trump. Houthi telah berhasil membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu melawan, tetapi juga bisa melukai kekuatan yang tampaknya tak tergoyahkan. Dan kini, serangan kedua sudah berada di ambang pintu, di pusat komando Houthi.
Di sebuah ruangan yang hanya diterangi oleh lampu redup dan layar komputer, Dr. Asim Al-Wad'i, ahli teknologi rudal dan drone, menunjukkan perangkat yang akan digunakan untuk menghancurkan kapal induk tersebut. Rencana mereka bukan sekadar menggunakan rudal tradisional, tetapi menggunakan sistem rudal pintar dengan kecerdasan buatan, AI, yang telah dikembangkan dalam beberapa bulan terakhir. Serangan pertama kita berhasil karena mereka tidak siap, kata Dr. Asim. Tapi sekarang mereka sudah siaga. Kita harus memanfaatkan kelemahan mereka. Mereka terlalu yakin dengan sistem pertahanan mereka, dan kita akan menunjukkan bahwa kekuatan mereka bisa jatuh hanya dengan satu serangan tepat. Di dalam kotak besi yang terletak di meja komando, terdapat beberapa drone berkecepatan tinggi yang dilengkapi dengan teknologi sistem pemrograman yang dapat menghindari deteksi radar musuh, serta rudal-rudal canggih yang mampu menembus pertahanan kapal. Sementara itu, di luar markas, ribuan tentara Houthi bersiap. Mereka tak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga semangat juang yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun di tengah sengketa dan penderitaan yang mereka alami akibat perang saudara yang berkepanjangan. USS Liberty Shield melaju pelan, berlayar di atas Laut Merah yang tenang dengan sistem pertahanan terdepan di dunia yang siap menghadapi segala ancaman. Namun mereka tidak tahu, di balik ketenangan laut itu, tersembunyi sebuah serangan yang bisa menghancurkan mereka dalam sekejap. Pada malam yang sunyi itu, ketika langit tertutup awan kelabu, tim serangan Houthi yang dipimpin oleh Abu Zubair, kepala unit operasi darat, mulai bergerak. Dengan menggunakan teknologi komunikasi suara yang terenkripsi, mereka menyampaikan koordinat serangan terakhir mereka. Kita harus bergerak cepat, kata Abu Zubair kepada pasukannya. Sekali kita meluncurkan serangan, dunia akan melihat kita dengan cara yang berbeda. Di balik kabut tebal yang menghalangi pandangan satelit, Houthi meluncurkan rudal pertamanya. Rudal itu meluncur dari posisi tersembunyi di pegunungan Yaman, melewati Laut Merah dengan kecepatan supersonik dan menuju USS Liberty Shield. Namun kali ini, Houthi tidak hanya mengandalkan satu jenis rudal. Mereka meluncurkan 3 jenis rudal berbeda, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Satu rudal untuk mematikan radar musuh, satu untuk menembus pertahanan kapal induk, dan satu lagi untuk menghancurkan pusat komando kapal. Begitu rudal pertama menghantam, kekuatan ledakannya mengguncang seluruh kapal. Sistem pertahanan kapal induk yang selama ini dibanggakan oleh Amerika Serikat tidak bisa mencegah serangan tersebut. Kedua rudal berikutnya tepat sasaran, menghancurkan ruang komando, dan mengakibatkan ledakan besar yang membakar bagian tengah kapal. Di Gedung Putih, Donald Trump mendapat laporan dari Komando Pusat Anti-ISIL. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak pucat, terpaku di depan layar yang menampilkan gambar kapal induk yang terbelah dan terbakar. Para jenderal di sekelilingnya terdiam, tak bisa berkata-kata. Tidak, ini tidak mungkin, Trump berbisik, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menghancurkan kapal induk Amerika. Namun kenyataannya kapal induk kebanggaan Amerika itu kini hanya tinggal puing-puing, tenggelam perlahan ke dasar Laut Merah. Berita tentang serangan Houthi ini segera tersebar ke seluruh dunia. Dunia internasional terkejut. Media global melaporkan bahwa untuk pertama kalinya, sebuah kapal induk Amerika Serikat dihancurkan dalam pertempuran yang melibatkan kelompok militan. Reaksi dunia sangat beragam. Beberapa negara mengecam tindakan Houthi, sementara yang lain mulai mempertanyakan kekuatan militer Amerika yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Kembali ke markas Houthi di Sa'dah, para pejuang merayakan kemenangan mereka, meskipun mereka tahu bahwa ini baru permulaan. Sayyid Abdul Malik Al-Houthi berdiri di depan para pasukannya, tangan terangkat ke udara dalam doa. Kemenangan ini bukan untuk kita semata, tapi untuk seluruh umat Islam yang tertindas di dunia ini, ucapnya dengan suara penuh semangat. Ini adalah bukti bahwa Allah selalu bersama mereka yang berjuang di jalannya. Dengan kemenangan ini, Houthi telah mengirimkan pesan besar kepada dunia, bahwa kekuatan besar bisa dihancurkan jika perjuangan itu dilandasi dengan keyakinan dan keberanian. Namun,
Sayyid Abdul Malik tahu perjalanan mereka belum selesai. Ini baru awal dari pertempuran besar yang akan datang. Trump dan Amerika Serikat tidak akan membiarkan ini begitu saja. Serangan balasan sudah pasti akan datang. Tapi kini Houthi tahu bahwa mereka tidak hanya harus melawan kekuatan besar, tetapi juga melawan ketidakadilan yang telah berurat berakar selama bertahun-tahun. Dunia terdiam. Sebuah dentuman besar mengguncang Laut Merah dan mengguncang ketenangan internasional yang telah terbentuk dalam beberapa dekade terakhir. Kapal induk Amerika Serikat, USS Liberty Shield, yang dulu menjadi simbol kebanggaan dan kekuatan, kini hancur berkeping-keping. Houthi telah menembus pertahanan yang tak pernah dianggap rentan oleh siapapun. Ini bukan hanya serangan terhadap sebuah kapal, tetapi serangan terhadap citra kebesaran militer AS. Berita tentang kehancuran kapal induk Amerika ini tersebar ke seluruh penjuru dunia dengan kecepatan yang luar biasa. Di seluruh Eropa, Timur Tengah, bahkan di wilayah Asia, warga dunia terperangah. Banyak yang tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sebagian besar media besar dunia melaporkan peristiwa ini dengan tanda tanya besar. Apakah Amerika Serikat benar-benar bisa dihancurkan? Namun, reaksi yang paling mencolok datang dari Gedung Putih. Di dalam ruang kerjanya yang megah, Donald Trump berdiri dengan wajah merah padam. Tangannya gemetar dan bibirnya bergetar. Berita yang diterimanya pagi itu begitu mengerikan, bahkan lebih buruk dari mimpi terburuknya. Kapal induk yang selama ini menjadi simbol kebanggaan negara itu hancur begitu saja, tak mampu bertahan terhadap serangan yang datang dari kelompok yang selama ini dianggap remeh. Trump menatap layar besar yang terpasang di dinding ruang kerjanya. Gambar kapal induk USS Liberty Shield yang terbakar dan tenggelam masih tampak jelas dalam layar. Para jenderal di sekelilingnya tidak bisa berkata-kata, mereka terdiam, bingung, dan cemas. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak masuk akal. Teriak Trump, suaranya serak penuh amarah. Salah satu jenderal senior, Jenderal Robert King, yang biasanya tenang dan berbicara penuh perhitungan, kali ini tampak gelisah. Tuan Presiden, kami masih mengumpulkan informasi. Tapi berdasarkan apa yang kami lihat, serangan ini sangat terencana. Mereka tidak hanya meluncurkan rudal biasa. Mereka menggunakan teknologi canggih yang kami tidak perhitungkan sebelumnya. Trump berlari mondar-mandir di ruangan, gelisah. Ini semua karena Houthi. Mereka berani menghancurkan kapal kami, kapal induk kami. Saya sudah peringatkan mereka. Dia menatap salah satu layar yang memperlihatkan potret Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, pemimpin militer kelompok tersebut. Ini adalah orang yang harus kita hancurkan. Kita akan balas dendam. Namun, meskipun kata-kata ini penuh dengan kemarahan, ada sesuatu yang mengusik pikiran Trump. Rasa takut yang jarang ia rasakan mulai merayap dalam dirinya. Houthi telah melakukan sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya, menghancurkan kapal induk Amerika. Di tengah kekacauan yang melanda Gedung Putih, dunia luar mulai memberikan reaksi. Di kawasan Timur Tengah, para pemimpin negara yang selama ini berseteru dengan Amerika Serikat mulai memberikan pernyataan yang penuh kecaman. Beberapa negara seperti Iran, Suriah, dan kelompok-kelompok yang bersimpati dengan Houthi mengeluarkan pernyataan yang mendukung aksi mereka. Di media sosial, hashtag samaan Houthi Victory menjadi viral. Berbagai kelompok pro-Islam yang selama ini merasa terpinggirkan oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat merayakan kemenangan ini sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun, meskipun banyak yang mendukung, beberapa negara besar, termasuk Rusia dan China, mulai mengamati perkembangan ini dengan cermat. Mereka tahu bahwa peristiwa ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan internasional, sebuah ketegangan baru yang bisa mengubah wajah politik global. Di media internasional banyak yang bertanya, apakah ini awal dari runtuhnya hegemoni Amerika di dunia? Di Gedung Putih, Donald Trump terbaring di tempat tidurnya, matanya terbuka lebar, tetapi pikirannya tak tenang. Selama bertahun-tahun, ia selalu percaya bahwa Amerika Serikat adalah negara yang tak bisa terkalahkan. Ia telah menghadapi banyak musuh, dari terorisme hingga negara-negara dengan kekuatan militer besar. Namun, serangan Houthi ini membuatnya merasa kecil dan rapuh.
Rasa takut itu semakin menguat saat beberapa jenderal mengungkapkan bahwa meskipun AS memiliki kekuatan militer yang besar, mereka tidak memiliki jawaban yang jelas untuk menghadapi serangan seperti ini. Serangan yang melibatkan taktik tak terduga dan teknologi yang canggih. Houthi, yang selama ini dianggap sebagai kelompok militan kecil di Yaman, telah menunjukkan bahwa mereka bisa menyakiti kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Di markas Houthi yang tersembunyi di Yaman, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi berdiri dengan kepala tegak. Setelah mendengar laporan tentang kehancuran USS Liberty Shield, ia merasakan kemenangan yang tak terungkapkan. Bukan hanya kemenangan militer, tetapi kemenangan moral yang jauh lebih penting. Apa yang kita lakukan bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua umat Islam di dunia, kata Sayyid Abdul Malik dengan suara yang penuh percaya diri. Amerika Serikat harus tahu bahwa mereka tidak bisa terus menindas kita. Mereka mungkin memiliki kapal induk yang besar, tetapi kita memiliki keyakinan yang lebih besar. Anak buahnya yang berjuang bersama Houthi selama bertahun-tahun tampak bersorak dan merayakan kemenangan ini. Namun, di dalam hati Sayyid Abdul Malik, ia tahu ini baru permulaan. Amerika Serikat pasti akan melancarkan serangan balasan yang lebih besar, dan Houthi harus siap untuk itu. Tetapi satu hal yang pasti, mereka kini telah menanamkan ketakutan di hati Amerika Serikat. Kembali di Gedung Putih, Trump yang tidak pernah terlihat begitu tertekan, akhirnya memberikan perintah. Serangan balasan harus segera dilakukan. Namun, saat jenderal dan penasihat militer ADILS merencanakan langkah berikutnya, mereka semua merasakan ada sesuatu yang berbeda. Mereka tidak lagi merasa seperti negara yang tidak terkalahkan. Houthi telah menunjukkan mereka bisa menghancurkan simbol kebanggaan Amerika. Dan itu adalah pesan yang harus dihadapi oleh seluruh dunia. Ketakutan itu merasuki Trump, meskipun ia tidak ingin mengakuinya. Selama ini, ia merasa kebal terhadap dunia luar, tetapi kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kali ini, dunia tidak akan lagi tunduk kepada Amerika dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dunia terkejut, tetapi dunia juga mulai memandang Amerika Serikat dengan cara yang berbeda. Kini, Trump dan Amerika harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi berada di puncak kekuatan global. Houthi telah mengguncang dunia dan memberikan pesan yang sangat jelas, bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang bisa merasa aman dari ancaman yang datang dari mereka yang telah lama tertindas. Kepanikan yang muncul dari serangan Houthi telah mengguncang bukan hanya Amerika tetapi juga seluruh dunia. Trump kini menyadari bahwa ia tak lagi mengendalikan narasi. Waktu yang penuh ketegangan ini telah membuka babak baru dalam sejarah internasional yang akan membawa perubahan besar bagi politik global. Dan satu hal yang pasti, kehidupan dunia setelah serangan ini tidak akan pernah sama lagi. Dunia masih terperangah setelah serangan kedua yang menghancurkan kapal induk Amerika Serikat. Bukan hanya fisik kapal yang hancur, namun juga citra kebesaran militer AS yang mulai retak. Di saat itu, Donald Trump yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang penuh percaya diri mulai terdesak. Tidak hanya oleh serangan fisik, tetapi juga serangan psikologis yang mengguncang tak hanya dirinya, tetapi juga seluruh pemerintahan Amerika Serikat. Dengan kapal induk yang hancur dan dunia yang memperhatikan, Trump merasa bahwa ia harus segera bertindak. Tetapi sebagai seorang politisi veteran, Trump tahu betul bahwa kekuatan militer semata tidak cukup. Dendamnya terhadap Houthi kini membawa dirinya pada satu kesimpulan yang lebih dalam. Jika kekuatan militer gagal, maka politik busuklah yang harus dimainkan. Di Gedung Putih, suasana semakin mencekam. Para penasihat dan jenderal militer berkumpul, berusaha mencari jalan keluar yang tak tampak dari kebuntuan ini. Mereka tidak hanya berhadapan dengan sebuah negara atau kelompok yang bisa dipukul mundur dengan kekuatan konvensional, tetapi mereka berhadapan dengan kepercayaan dan keyakinan yang sangat kuat yang dimiliki oleh kelompok Houthi. Trump duduk di meja kerjanya, wajahnya penuh amarah. Dengan matanya yang tajam, ia menatap layar komputer di depannya. Semua berita dunia melaporkan hal yang sama. Serangan Houthi berhasil mengguncang Amerika Serikat.
Tapi Trump tak mau menyerah begitu saja. Kita harus memutarbalikkan narasi. Ini, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada pada siapapun di sekitarnya. Akhirnya, dia mendapatkan ide yang menurutnya akan efektif. Dia tahu bahwa politik internasional bisa digunakan sebagai senjata. Tidak perlu lagi bergantung pada kekuatan militer. Politik busuk adalah senjata yang lebih mematikan, menyebarkan keraguan, memecah belah aliansi, dan menciptakan kebingungannya sendiri adalah cara yang harus dia tempuh. Trump segera menghubungi salah satu jenderalnya, Jenderal Robert King, yang sebelumnya telah terlibat dalam berbagai strategi militer besar. Kali ini bukan untuk berbicara soal serangan balasan atau pergerakan pasukan, melainkan tentang pergerakan politik yang akan mengguncang dunia. Di markas besar militer, dalam pertemuan rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang, Trump mulai memanipulasi situasi. Kita harus menggunakan kebijakan luar negeri yang lebih licik, kata Trump dengan wajah penuh keyakinan. Kita akan mengirimkan pesan yang berbeda ke seluruh dunia. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka di medan perang, kita akan hancurkan mereka di arena diplomatik. Salah satu rencana yang muncul adalah untuk memanfaatkan pengaruh Amerika di PBB dan organisasi internasional lainnya untuk menekan negara-negara yang selama ini mendukung Houthi, terutama negara-negara seperti Iran dan Rusia. Trump ingin memanfaatkan keengganan negara-negara besar untuk terlibat lebih jauh dalam konflik ini. Kita akan menanamkan benih ketidakpercayaan dan ketakutan, lanjutnya. Jika mereka melihat bahwa Houthi adalah ancaman bagi stabilitas dunia, mereka akan menarik dukungan mereka. Trump tidak hanya mengandalkan Amerika Serikat untuk melawan Houthi, namun ia juga mulai bergerak untuk menggoyahkan aliansi-aliansi yang selama ini mendukung Houthi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia tahu bahwa jika ia berhasil mengguncang aliansi yang ada, maka itu akan melemahkan posisi Houthi secara signifikan. Sementara itu, di Yaman, Sayyid Abdul Malik al-Houthi, pemimpin militer kelompok tersebut, menyadari bahwa serangan terhadap kapal induk Amerika Serikat tidak hanya mengubah pandangan dunia terhadap kekuatan Houthi, tetapi juga menarik perhatian dari pihak yang lebih besar dan lebih berbahaya, Amerika Serikat. Meskipun mereka tidak takut, Sayyid Abdul Malik tahu bahwa serangan tersebut bisa menyebabkan Amerika Serikat meningkatkan intervensinya di Yaman. Namun, al-Houthi tidak gentar. Ia tahu bahwa untuk mempertahankan kemenangan ini, mereka harus memperkuat posisi politik mereka. Sayyid Abdul Malik mengirimkan pesan yang jelas. Ini adalah pertempuran untuk masa depan kita. Kita tidak akan menyerah dan kita tidak akan terpengaruh oleh tekanan internasional. Houthi berusaha mempererat hubungan dengan negara-negara yang secara terbuka menentang kebijakan ASLS, termasuk Iran dan beberapa negara di Asia Tengah. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi mereka mulai merangkul lebih banyak kelompok yang memiliki visi serupa. Mereka menggunakan saluran diplomatik untuk memperluas pengaruh mereka di dunia internasional dan perlahan-lahan menggoyahkan dominasi Amerika Serikat. Ketika dunia masih terfokus pada ketegangan antara Amerika Serikat dan Houthi, Trump mulai memanfaatkan kekuatan politiknya dengan cara yang lebih licik. Ia memulai serangkaian langkah-langkah yang lebih taktis dengan merangkul sekutu-sekutu internasional yang setia kepada AS untuk menjatuhkan Houthi dan sekutunya. Pertama, Trump mengumumkan sanksi-sanksi yang lebih keras terhadap Iran dan kelompok-kelompok yang diduga mendukung Houthi. Tidak hanya itu, ia menggalang dukungan dari negara-negara besar lainnya untuk mengisolasi Houthi secara diplomatik. Trump tahu bahwa dengan memotong akses perdagangan dan pengaruh luar, ia bisa melemahkan posisi Houthi. Namun, meskipun serangan balik ini bersifat lebih halus dan berfokus pada politik, dampaknya tidak langsung terasa. Banyak negara yang mulai berpikir dua kali tentang kebijakan luar negeri mereka terhadap Houthi. Negara-negara besar mulai meragukan apakah Houthi benar-benar mampu mempertahankan posisi mereka dalam jangka panjang, atau jika mereka hanya akan menjadi alat dalam permainan politik besar antara Amerika Serikat dan negara-negara yang tidak suka dengan kekuatan global ASLS. Di tengah permainan politik ini, Sayyid Abdul Malik tetap pada pendiriannya. Trump menggunakan politik busuknya untuk menyerang kami.
tetapi kami tidak akan terpengaruh, katanya kepada para pengikut setianya. Kami akan terus berjuang untuk masa depan kami. Kami tahu siapa musuh kami, dan kami tahu cara untuk menghadapinya. Namun, meskipun keyakinan Sayyid Abdul Malik begitu kuat, dia juga tahu bahwa ini bukan hanya soal keteguhan hati. Ini adalah pertempuran panjang, dan kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Sementara Houthi berjuang untuk tetap teguh pada keyakinannya, Trump semakin berambisi untuk meruntuhkan mereka melalui jalur politik. Politik busuk yang selama ini menjadi senjata utama Trump semakin memperuncing ketegangan di dunia internasional. Trump kini tahu, untuk memukul mundur Houthi, ia harus melawan mereka tidak hanya di medan perang, tetapi juga dalam arena yang lebih berbahaya, politik global. Namun, meskipun Trump menggunakan taktik politiknya untuk menekan Houthi, satu hal yang tak bisa ia kontrol adalah rasa takut yang tumbuh di dalam dirinya. Ketakutan itu datang bukan karena serangan langsung, tetapi karena ia tahu, seperti halnya dunia, permainan ini baru saja dimulai. Ketegangan dunia semakin memuncak. Amerika Serikat, yang telah terbiasa mendominasi percaturan politik global dengan kekuatan militernya, kini merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Serangan terhadap kapal induk mereka oleh kelompok Houthi telah menimbulkan dampak psikologis yang tak terduga. Trump, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tak mengenal takut, kini merasakan cemas yang tak bisa disembunyikan lagi. Namun di balik semua itu, sebuah fakta tak terbantahkan menjadi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Islam tetap berdiri teguh, bahkan di tengah tekanan yang begitu besar. Ini adalah pelajaran yang harus diterima oleh banyak pihak, terutama oleh mereka yang ingin menghancurkan atau membalikkan sejarah. Di Yaman, Sayyid Abdul Malik al-Houthi, pemimpin dari kelompok yang telah mengguncang dunia, menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya sekadar perang fisik. Ini adalah perang ideologi, perang keyakinan, di mana agama Islam yang mereka anut menjadi landasan utama untuk bertahan hidup. Sementara dunia melihat pertempuran ini sebagai konflik militer semata, bagi Houthi, ini adalah bagian dari perjuangan panjang untuk membuktikan bahwa Islam, apapun tantangannya, tidak akan pernah bisa dihancurkan. Serangan kedua terhadap kapal induk Amerika Serikat yang telah mengguncang dunia memberikan pesan yang lebih dalam, tidak hanya tentang kekuatan militer Houthi, tetapi juga tentang keimanan yang kuat yang menjadi dasar perlawanan mereka. Islam bukan hanya agama, tetapi juga kekuatan yang membentuk identitas kami. Kami berjuang untuk mempertahankan martabat kami dan untuk menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan dunia yang bisa mengalahkan Islam, kata Sayyid Abdul Malik dalam sebuah pidato yang disampaikan kepada rakyatnya. Di sisi lain dunia, Donald Trump merasakan tekanan yang semakin berat. Meskipun ia berusaha keras dengan politik busuk dan memanfaatkan sekutunya, kenyataan bahwa Islam tetap tidak tergoyahkan adalah sebuah kenyataan pahit yang harus ia terima. Semua serangan militer, sanksi, dan tekanan diplomatik yang ia lancarkan ternyata tidak mengubah apapun. Bahkan, semakin banyak negara yang mulai memahami bahwa perjuangan Houthi bukan hanya soal politik, tetapi juga keyakinan agama yang sangat kuat. Trump telah mengira bahwa dengan kekuatan ekonomi dan militer, Amerika Serikat bisa meruntuhkan perlawanan ini. Namun, semakin ia berusaha menekan, semakin tampak bahwa perlawanan Houthi justru semakin solid dan mendapat dukungan dari banyak kalangan internasional. Di balik layar, sejumlah negara mulai mendekati Houthi dengan sikap lebih hati-hati, bahkan ada yang mulai memberikan dukungan secara lebih terbuka. Beberapa negara, terutama yang memiliki populasi Muslim besar, mulai menunjukkan solidaritas terhadap Houthi, melihat bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk Yaman, tetapi juga untuk kelangsungan umat Islam di seluruh dunia. Di sebuah konferensi internasional yang digelar di Teheran, para pemimpin negara-negara besar yang sebagian besar memiliki mayoritas Muslim berkumpul. Mereka membahas situasi di Yaman dan semakin jelas bahwa dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas Muslim, mulai menyadari bahwa ini lebih dari sekadar perang daerah. Ini adalah perang global yang melibatkan lebih dari sekadar negara atau kelompok, ujar seorang pemimpin negara dari Asia Tengah yang turut hadir dalam konferensi tersebut.
Ini adalah perang terhadap prinsip-prinsip dasar Islam dan kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sayyid Abdul Malik Al-Houthi menjadi tokoh yang semakin dikenal bukan hanya di Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia. Kami berjuang untuk kehormatan kami dan untuk masa depan umat Islam. Kami ingin dunia tahu bahwa Islam tidak bisa dihancurkan, kata Abdul Malik dalam wawancaranya dengan media internasional. Dalam kesempatan ini, Houthi tidak hanya menunjukkan kekuatan militernya, tetapi juga kekuatan ideologi. Mereka berhasil menyampaikan pesan yang lebih besar bahwa perjuangan mereka adalah simbol dari keberlanjutan Islam yang meskipun dihancurkan berkali-kali oleh berbagai pihak, tetap tegak berdiri dengan sendirinya. Kembali ke Washington, Trump menghadapi tantangan yang lebih besar. Politik luar negeri Amerika Serikat yang dipenuhi dengan intervensi dan konfrontasi langsung mulai dipertanyakan. Banyak politisi di dalam negeri mulai meragukan kebijakan Trump yang terus mengedepankan kekuatan militer sebagai solusi atas segala masalah internasional. Salah seorang senator senior yang selama ini mendukung kebijakan luar negeri Trump mulai melontarkan kritik. Kita sudah menghabiskan banyak sumber daya, baik dari segi finansial maupun manusia, tetapi apa hasilnya? Kita malah memperburuk hubungan kita dengan dunia Muslim. Apakah itu benar-benar jalan yang ingin kita tempuh? Pertanyaan tersebut menggema dalam debat-debat yang semakin sengit di Senat. Trump mencoba untuk tetap menunjukkan kepercayaan dirinya. Di hadapan publik, ia terus meyakinkan bahwa Amerika tidak akan mundur. Kita akan menang dalam peperangan ini. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa ia hanya berbicara untuk mempertahankan citra dirinya. Keberhasilan Houthi dalam menunjukkan bahwa Islam tidak bisa dihancurkan membuat Trump semakin tersudut. Kepercayaan diri yang tampak dari Trump mulai terkikis. Bagaimana tidak? Ia telah gagal dalam meruntuhkan keyakinan agama yang menjadi inti dari perlawanan Houthi. Houthi, meskipun tidak memiliki kekuatan militer yang sebesar Amerika Serikat, justru semakin mengukuhkan posisinya dengan memperkuat ideologi dan solidaritas antar negara yang mendukung mereka. Ini adalah kemenangan besar bagi Houthi. Di Yaman, meskipun banyak tantangan yang dihadapi, rakyat Houthi merasa bahwa mereka kini lebih dari sekadar kelompok militan. Mereka adalah simbol perlawanan global terhadap segala bentuk penindasan yang datang dari kekuatan luar yang mencoba merusak agama mereka. Mereka merasa bahwa setiap serangan, baik fisik maupun psikologis, malah membuat mereka semakin kuat dan lebih bersemangat untuk melanjutkan perjuangan. Sayyid Abdul Malik Al-Houthi menegaskan bahwa perjuangan ini adalah tentang lebih dari sekadar Yaman atau Timur Tengah. Ini adalah perjuangan untuk kelangsungan Islam yang harus dihadapi oleh seluruh umat Islam di dunia. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan tiada kekuatan apapun yang bisa menghentikan jalan Allah, katanya, memberi semangat kepada setiap individu yang berjuang bersamanya. Di sisi lain dunia, meskipun Trump berusaha keras dengan semua taktik politik dan diplomasi busuknya, ia semakin kehilangan pijakan. Dunia mulai melihat perlawanan Houthi bukan hanya dari sudut pandang geopolitik, tetapi juga sebagai perlawanan spiritual yang sangat kuat. Dunia menyaksikan bahwa meskipun kekuatan militer dan politik dapat meruntuhkan banyak hal, namun agama yang kuat, yang telah berakar dalam sejarah manusia, tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Trump sadar, mungkin kini ia tidak hanya berperang melawan kelompok Houthi, tetapi melawan sebuah ideologi yang telah hidup selama berabad-abad. Islam, dengan segala kekuatannya, tetap akan bertahan. Dan itulah yang membuatnya merasa semakin terpojok, meskipun ia terus berusaha memutarbalikkan situasi. Islam tetap berdiri teguh, lebih kuat dari sebelumnya. Dan itu adalah kenyataan yang tidak bisa diubah oleh siapapun, bahkan oleh seseorang seperti Donald Trump sekalipun. Kekalahan tidak pernah mudah diterima, apalagi bagi seorang yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang angkuh dan tak kenal kompromi. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang pernah dianggap tak terhentikan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Perjuangan untuk menghancurkan Islam yang telah ia anggap sebagai ancaman telah berakhir dengan kegagalan yang memalukan. Keangkuhannya
telah membawa negara adidaya itu ke dalam sebuah krisis yang tak terbayangkan sebelumnya. Kapal induk Amerika Serikat yang hancur di Laut Merah telah menjadi simbol runtuhnya segala kebanggaan militer yang dimiliki Amerika. Serangan kedua Houthi terhadap kapal tersebut yang berhasil menghancurkan benteng kebanggaan Amerika adalah pukulan telak yang tidak hanya meruntuhkan fisik kapal, tetapi juga mengguncang keteguhan hati Trump yang selama ini tak pernah menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Namun, kali ini dunia bisa melihat dengan jelas bahwa bahkan kapal induk Amerika pun bisa dihancurkan. Trump yang telah lama mengeluarkan retorika keras dan membanggakan kekuatan militer negaranya, kini terpojok. Dulu ia pernah menyombongkan diri dengan berkata, "Tidak ada yang bisa menghancurkan kapal induk Amerika. Kami adalah negara terkuat di dunia." Namun, pernyataan itu kini menjadi bahan tertawaan. Houthi, kelompok yang semula dianggap remeh, telah membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat dan kekuatan keyakinan, mereka bisa meruntuhkan apa yang sebelumnya tampak tak terkalahkan. Di balik layar, Amerika Serikat mulai merasakan dampak dari kegagalan ini. Ekonomi negara yang sudah mulai goyah karena biaya perang yang terus membengkak, kini semakin terpuruk. Berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun internasional, mulai mempertanyakan kebijakan luar negeri Trump yang agresif. Kongres, yang selama ini diam terhadap kebijakan militer Trump, mulai bergerak. Mereka mendesak Presiden untuk mengevaluasi kembali langkah-langkah yang telah diambil. Beberapa anggota Kongres bahkan mulai berbicara tentang kemungkinan untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap Trump. Kita telah menghabiskan begitu banyak uang dan sumber daya untuk peperangan ini. Dan apa hasilnya? Kejatuhan moral, ekonomi yang semakin terpuruk dan yang lebih buruk, kita telah kehilangan kepercayaan dari banyak negara di dunia, kata seorang senator dari Partai Demokrat. Di media sosial, para kritikus mulai menyerang habis-habisan. Video-video yang menunjukkan kapal induk Amerika yang hancur tersebar luas. Banyak orang yang menyindir Trump dengan berbagai meme dan unggahan, mengejek kesombongannya yang kini terbukti salah. Trump berkata tidak ada yang bisa menghancurkan kapal induk Amerika. Ternyata Houthi lebih tahu caranya. Demikian salah, satu meme yang beredar. Namun, meskipun diserang secara terbuka oleh banyak pihak, Trump tetap berusaha menjaga citra dirinya. Dalam sebuah konferensi pers, ia mencoba menenangkan publik dengan berkata, "Kita masih negara yang terkuat di dunia. Serangan ini adalah sebuah kelalaian. Kami akan membalas dengan lebih kuat lagi. Tetapi, ada sesuatu yang berbeda kali." Ini suaranya terdengar goyah, dan raut wajahnya tak bisa lagi menyembunyikan rasa cemas yang menghantuinya. Di Yaman, perayaan menyambut kemenangan mereka berlangsung di seluruh penjuru negara. Rakyat Houthi, yang selama ini hidup dalam tekanan dan penderitaan, merayakan keberhasilan mereka dalam menghadapi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, pemimpin mereka, menyampaikan pidato yang penuh semangat kepada para pendukungnya. Kemenangan ini bukan hanya untuk kita. Ini adalah kemenangan bagi seluruh umat Islam di dunia. Kami telah membuktikan bahwa kekuatan iman dan keyakinan jauh lebih besar daripada kekuatan militer dan materi. Kami telah mengalahkan kekuatan yang selama ini berusaha menghancurkan kita, dan dunia kini tahu bahwa Islam tidak bisa dihancurkan, ujar Abdul Malik dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. Kemenangan Houthi di Laut Merah menjadi simbol perjuangan umat Islam yang tidak akan pernah mundur meskipun dihimpit oleh berbagai kekuatan besar. Mereka tidak hanya memperjuangkan nasib Yaman, tetapi juga untuk menghormati dan menjaga keberlanjutan Islam yang selama ini terus-menerus diguncang oleh tekanan dari luar. Keberhasilan ini mengingatkan dunia bahwa agama Islam bukanlah musuh yang bisa ditaklukkan dengan senjata dan kekuatan militer. Namun, meskipun Trump mencoba menutupi kegagalan dengan pernyataan-pernyataan yang penuh kebanggaan, di dalam dirinya, ia mulai merasakan dampak dari kegagalannya. Keangkuhannya yang telah membawanya ke puncak kekuasaan, kini mulai runtuh. Ketika kapal induk Amerika dihancurkan oleh serangan Houthi, ia menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan citra dirinya. Semua retorika keras dan kebijakan
Agresif yang selama ini ia banggakan kini terbukti sia-sia. Di dalam ruang oval, Trump duduk termenung, memandangi laporan-laporan yang datang dari seluruh dunia. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari sebuah era di mana Amerika Serikat di bawah kepemimpinannya bisa melakukan apa saja dengan impunitas. Apa yang harus kulakukan sekarang, pikirnya. Sebuah pertanyaan yang menggema dalam pikirannya, tanpa ada jawaban yang jelas. Meskipun Trump tetap mempertahankan sikap kerasnya di depan publik, di dalam dirinya ia merasakan kekalahan yang tak terelakkan. Ia mencoba untuk kembali mengerahkan kekuatan militer, namun jauh di lubuk hati, ia tahu bahwa ini bukanlah solusi. Houthi telah menunjukkan dunia bahwa mereka lebih dari sekadar sebuah kelompok militan. Mereka adalah simbol dari keyakinan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun, bahkan oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Houthi, di sisi lain, terus memperkuat posisi mereka. Mereka tahu bahwa kemenangan ini hanyalah langkah awal dari perjuangan panjang yang harus mereka jalani. Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, meskipun merasa puas dengan pencapaian mereka, tetap mengingatkan pasukannya bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti hanya dengan menghancurkan kapal induk Amerika. Kita telah membuat dunia mendengar suara kita, namun perjalanan ini masih panjang. Islam tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan umat manusia. Kita harus terus berjuang untuk keadilan dan untuk kehormatan umat Islam di seluruh dunia, katanya dalam sebuah pidato pasca pertempuran Trump. Sementara itu, semakin terdesak, keangkuhannya yang dulu tak terbendung kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Amerika Serikat tidak bisa mengendalikan dunia dengan tangan besi. Islam, yang selama ini dianggap sebagai musuh utama oleh banyak pihak, kini kembali menunjukkan kekuatannya bahwa agama ini dengan segala tantangannya tidak akan pernah bisa dihancurkan. Kekalahan ini menjadi pelajaran besar bagi dunia bahwa keangkuhan dan kesombongan hanya akan membawa pada kehancuran. Dan bagi Trump, ini adalah akhir dari kebijakan luar negeri yang penuh kebanggaan dan ego. Akhir dari kesombongan Trump.